Pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan dilaporkan ke Barreskrim Polri buntut dari cuitannya di Twitter yang dianggap membuat gaduh dengan masyarakat. Ferdinand Huta Hayan dilaporkan ke Barreskrim Polri pada Rabu sore. Ferdinand dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Mantan kader Partai Demokrat tersebut dilaporkan atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Untuk memperkuat laporannya, DPP KNPI turut membawa barang bukti berupa hasil tangkapan layar tweet Ferdinand, serta telah berkoordinasi dengan ahli bahasa untuk membahas tweet Ferdinand itu. Ya kita lihat kan hari ini Ferdinand sudah meminta maaf, tapi kan nggak bisa meminta maaf. Jadi penegakan hukum harus juga ditegakkan. Jadi permasalahan yang dilakukan oleh Ferdinand hari ini alasan-alasan yang dia ungkapkan itu alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia berbicara pada diri dia sendiri dan lain-lain. Ini kan nggak bagus gitu loh. Bahwa kita pastikan bahwa kita tanya kepada para pemuka agama ya, beberapa dan juga para ahli bahasa sudah jelas unsur penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand itu terbukti. Pegiat media sosial yang juga ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan menjadi sorotan usai cuitannya tentang Allah viral di media sosial. Gegara cuitan itu Ferdinand menjadi trending topik dan dituding menistakan Tuhan oleh beberapa pihak. Ferdinand pun mengaku bahwa cuitannya itu merupakan dialog imajiner semata, pemirsa. Apakah cuitan Ferdinand ini masuk ke dalam perbuatan melanggar hukum? Kita akan bahas, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber. Tapi pertama, kami saat ini sudah bergabung bersama dengan Bang Ferdinand. Selamat sore, Bang Ferdinand. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ferdinand, mungkin bisa dijelaskan, ini kan yang kontroversinya itu adalah Allahmu lemah dan Allahku itu luar biasa. Itu maksudnya bagaimana, Bang Ferdinand? Iya, jadi begini ya, seperti yang saya sampaikan di dalam video klarifikasi saya tadi pagi terkait dengan cuitan tersebut. Memang itu kemarin saya mencuit, saya juga tidak mengikuti lagi karena ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggal. Saya tidak mengikuti komentar teman-teman di netizen. Saya baru mengetahuinya tadi pagi, makanya saya langsung membuat video klarifikasi tentang apa yang sesungguhnya fakta tentang cuitan saya tersebut. Yaitu, ya saya sih sebetulnya tidak ingin bercerita tentang apa yang sedang pribadi saya jalani. Tetapi itu adalah sebuah dialog antara pikiran dengan hati saya. Jadi kalau saya tidak tahu narasumber tadi siapa yang bilang akal-akalan saja, ya mungkin dia tidak pernah bicara dengan dirinya sendiri. Kalau saya selalu berupaya bicara dengan diri saya dan mengurangi bicara dengan orang lain. Tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan di sini, itu adalah perdebatan antara pikiran saya dengan hati saya akibat dari sebuah polemik lah yang sedang saya jalani ya. Apakah saya harus melakukan sesuatu yang keras atau tidak sesuatu yang keras? Maka timbullah perdebatan antara nalar saya, logika saya dengan hati saya. Timbullah percakapan seperti itu, bahwa pikiran saya menyatakan bahwa saya sudah akan hancur, tidak ada yang bisa bela. Bahkan pikiran saya menyatakan, ya Allahmu aja lemah. Tetapi hati saya tidak bilang tidak. Oh saya tidak, Allah saya kuat, dia akan membela saya. Dan itu saya lakukan untuk memotivasi diri saya untuk bangkit. Di mana kita mengetahui juga selama ini media sosial sering orang menumpahkan perasaannya. Di media sosial ada yang secara vulgar, ada yang secara puisitis, ada yang secara terselubung. Tetapi memang media sosial tempat curahan di sana ketika kita tidak menemukan sesuatu atau seseorang untuk menjadi teman berbicara. Dan itu yang terjadi. Yang saya lakukan kemarin adalah menumpahkan apa yang sedang saya pikirkan, bahwa itu untuk memotivasi diri saya. Hanya memang mungkin karena sesuatu hal, kondisi saya juga, jadi saya mengetiknya tidak lengkap. Tapi tidak apa-apa. Ya ini saya menyadari bahwa telah terjadi mispersepsi ya, disinformasi yang kemudian dipersepsikan orang dengan menyeret-nyeret kepada agama tertentu. Padahal saya tidak sedang menyasar ya orang tertentu, agama tertentu atau kelompok tertentu. Tetapi itu murni adalah pribadi saya sendiri, diri saya sendiri yang saya tumpahkan menulis di media sosial. Karena laman Facebook saya tidak ada. Kalau orang selama ini di laman Facebook sering curhat bahkan berdoa di media sosial, ya begitulah memang kita di media sosial. Tetapi inti yang mau saya sampaikan, saya tidak sedang berniat, tidak bermaksud untuk menyasar, apalagi menistakan, apalagi melecehkan kelompok orang atau agama.
tertentu. Kira-kira seperti itu. Bang Ferdinand, kalau Anda ini untuk diri sendiri tapi ditumpahkan di ranah maya yang followernya 141.000 dan ternyata sekarang berbuntut pelaporan, Bang. Tanggapan Anda bagaimana ini? Banyak orang yang melaporkan Anda. Ya, saya menghormati ya. Kita ini kan negara hukum ya. Orang boleh mempersepsikan, mengartikan sesuatu itu sesuai dengan persepsi dia. Yang penting adalah hukum jangan dipaksa harus sama seperti pemahamannya. Hukum jangan dipaksa harus seperti apa yang dia inginkan. Hukum jangan dipaksa harus sepikir sehati dengan dia. Nah, ini yang perlu kita cermati. Kalau saya pribadi, saya menghormati. Tadi teman-teman KNPI katanya ke Barreskrim melaporkan. Saya hormati. Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, kalau diminta klarifikasi atau jawab pertanyaan-pertanyaan, saya pasti akan menjawab dan menghadiri. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, bahwa memang seperti tadi, yang penting ini hukum berjalan di atas koridor hukum. Karena saya tidak menyebut siapapun, tidak menyebut agama apapun, tidak menyebut kelompok apapun, karena memang saya tujukan kepada diri saya sendiri. Jadi kalau ada yang merasa itu terbawa-bawa ke dirinya atau merasa terbawa-bawa kepada agamanya, ya itu tidak di luar niat saya, di luar kuasa saya, dan saya pun dengan rendah hati telah menyatakan minta maaf karena cuitan saya tersebut menimbulkan keriuhan di jagat media sosial. Hanya ya sebaiknya jangan terlalu dipersepsikan semaunya, jangan dipersepsikan seenaknya, karena justru itu yang akan menambah kegaduhan di tengah publik. Ya, Bang Ferdinand, ini kita ingin, Bang Ferdinand sudah menyampaikan permohonan maaf dan itu adalah sebuah pikiran imajiner dalam diri Bang Ferdinand sendiri. Tapi begini Bang Ferdinand, mungkin perlu diklarifikasi juga, dijelaskan di sini. Bang Ferdinand menulis, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Allahmu itu di sini maksudnya siapa ya Bang Ferdinand? Kan saya sudah jelaskan tadi, pikiranku yang berkata begitu kepada hatiku karena saya sedang down. Kemudian hatiku menjawab. Mu yang di sini maksudnya adalah ditujukan kepada Bang Ferdinand sendiri. Oh iya, kepada diri saya sendiri. Dan ku yang di sini juga adalah Bang Ferdinand sendiri. Gimana? Kan selanjutnya Bang Ferdinand menulis, kalau aku sih Allahku luar biasa, berarti ada Allahmu dan Allahku. Berarti Allahmu di sini maksudnya Bang Ferdinand sendiri, Allahku di sini yang Bang Ferdinand tweet juga adalah Bang Ferdinand sendiri, kunya sendiri adalah Bang Ferdinand sendiri. Jadi mu dan ku ini adalah Bang Ferdinand, begitu ya? Betul sekali, itulah yang saya sebut adalah pertentangan antara dialog antara pikiran saya dengan hati saya. Kita harus mampu membedakan pikiran dengan hati. Pikiran kita ini kadang-kadang membuat kita berpikir pendek. Tetapi hati kita kemudian melarangnya, jangan. Kira-kira seperti Bang itu. Ferdinand. Yang terjadi dalam sebuah pergumulan yang sedang saya jalani. Jadi itu murni saya tujukan kepada diri saya. Pikiran saya berbicara kepada hati saya dan kemudian hati saya menjawab pikiran saya. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang sifatnya berpikir pendek. Ya, maka hati saya melarang, oh tidak, kita punya Allah yang kuat yang akan membela kita. Kira-kira seperti itu. Tapi kan diksi yang digunakan Bang Ferdinand ini sangat sensitif. Ini berbicara mengenai Tuhan, Bang. Kesannya kayak Bang Ferdinand ini sedang melakukan komparasi antara yang lemah dan juga yang luar biasa. Dan kenapa Bang Ferdinand sampai terpikir untuk bahwa Tuhan harus dibela? Kok bisa keluar terucap itu Bang dalam cuitannya? Ya, itulah yang saya sebut mungkin saya kurang sempurna menuliskannya bahwa apa yang saya tuliskan itu adalah dari pikiran saya, hati saya, pergumulan antara hati dan pikiran. Mungkin karena kurang sempurna sehingga mengakibatkan pemahaman yang berbeda, persepsi yang berbeda, dan kemudian menjadi riuh seperti ini. Tetapi faktanya, kenyataannya adalah seperti yang saya sampaikan. Saya tidak sedang menyasar siapapun, tidak sedang mengkomparasi Tuhan siapapun, karena saya penganut mazhab satu Tuhan banyak agama. Ya, bahkan saya berkali-kali bicara di publik tentang itu. Jadi tidak mungkin saya menganggap ada Tuhan yang berbeda dari berbagai agama. Yang saya maksud di sini adalah yang saya sampaikan itu ketika pikiran saya mendikte hati saya untuk kemudian menggoda saya berpikir pendek. Tetapi kemudian hati saya melawan. Nah, kira-kira perdebatannya di situ. Jadi konteks perdebatan apa waktu itu Bang yang difikirkan Bang? Wah, saya tidak perlulah harus menjelaskan ke publik seperti ini apa yang sedang saya jalani, saya alami ya. Biarlah itu menjadi konsumsi pribadi saya, tapi tidak perlu saya jelaskan ke publik. Tapi itulah intinya, kalaupun nanti
pihak kepolisian memproses laporannya, ya ke penyidik akan saya jelaskan. Tetapi kalau untuk di publik seperti ini, saya tidak perlu menjelaskannya karena ini adalah urusan ranah privat pribadi saya. Baik, terima kasih banyak Bang Ferdinand Hutahayan sudah menjelaskan, sudah meminta maaf pula tadi di layar Kabar Petang. Sesaat lagi Bang Ferdinand, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sedikit saja saya sekali lagi menyatakan tidak ada tujuan untuk menyasar atau melecehkan siapapun, dan saya minta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah menjadi korban dari cuitan saya. Meskipun tidak ada niat, saya harus minta maaf dengan rendah hati supaya masalah ini segera selesai. Terima kasih Bang Ferdinand Hutahayan. Saya akan ikuti semuanya. Karena sesaat lagi kita akan mengajak juga ini pemirsa untuk berdialog bersama dengan ada pakar hukum Profesor Muzakir dan juga Ketua GNPF Ulama saya Yusuf Martak. Dan pemirsa, kami kembali sesaat lagi.